Saudara tahu Tuhan itu luar biasa. Coba kita lihat di dalam kitab Yohanes supaya saudara itu tahu bahwa kehidupan kekristenan itu kita tidak perlu takut karena Tuhan Yesus itu luar biasa. Kita lihat bukan di Yohanes, saya akan lihatkan sebentar saudara. Di dalam Matius pasti. Bantu cari pada waktu perjamuan malam. Matius 26 bukan kalau tidak salah bukan di Matius 26 ayat nantikan untuk masuk ke dalam dirinya Yudas. Sebentar, saya tahu tempatnya tapi enggak hafal enggak hafal ayatnya, tapi tempatnya tahu. 26-27. Ya. Jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Perhatiin saudara, ayat ini memperingatkan saudara dan saya, kalau saudara dan saya itu dekat Yesus, perhatiin, iblis itu tidak bakal bisa masuk kalau Yesus tidak mengizinkan. Meskipun Yudasnya sudah siap menerima setan. Betul tak? Jadi pada waktu setan sudah siap mau masuk, tapi belum bisa masuk selama Yesus belum mengizinkan. Nah, kapan diizinkannya setan masuk ke dalam dirinya Yudas? Kalau waktu yang ditetapkan oleh Bapak sudah tiba. Jadi kalau saudara dan saya selama kamu dekat Yesus, kalau engkau tidak belajar dan bertobat, engkau selalu buka pintu, tidak menyangkal diri tentang hal kelemahan-kelemahanmu. Umpamanya kamu cinta uang, kamu cinta kedudukan, kamu masih kepengen ini, kepengen itu. Sebab setiap orang itu punya kelemahan. Tidak ada satu di antara kamu yang tidak punya kelemahan. Tetapi selama kamu dekat Yesus, iblis tidak bisa menggunakan kamu kalau tidak diizinkan. Tapi ada saatnya di mana Yesus harus mengangkat pengawasannya. Kapan? Kalau engkau sudah diberikan waktu, dididik, diajar, sudah dengar firman, tetapi engkau tidak mau bertobat. Sebab saudara dan saya, setiap orang punya kelemahan, tiap kelemahan dituntut oleh Tuhan harus dikerat, dipotong, dibuang. Tapi kalau saudara tidak mau kerjasama dengan Yesus, ada saatnya saudara akan ditinggalkan dan iblis masuk dan kamu akan jatuh dengan kelemahanmu. Hal ini terjadi dengan ayah saya. Ayah saya itu bulan Desember baru meninggal dunia. Ayah saya punya kelemahan satu. Apa? Dia cinta duit. Saya sampai ngomong sini sama papa saya. Pak, kamu tuh lumayan loh pak. Kamu tuh punya kelemahan cuma satu. Cinta duit. Aku tuh punya kelemahan 3 loh pak. Ya cinta duit, ya cinta
perempuan, mata keranjang. Ya, kedudukan, harta, tahta, wanita. Saya tuh tiga-tiga punya loh Pak. Padahal papaku tuh cuma punya satu tok, harta. Tapi saya tiga-tiga bisa menang, papa satu aja enggak bisa. Saudara tahu bayarnya mahal luar biasa. Papa saya orang yang terkaya di Jepara, dibikin habis sama Tuhan, ludes-des, habis. Dan Tuhan berkata kalau kamu bertobat, aku akan angkat kamu kembali. 30 tahun tidak diangkat sama Tuhan. Sampai saya tanya, Tuhan engkau janji ngangkat papa kok. Lihat bapakmu, tidak bisa kok. Tidak bisa. Dia susah menyerah, susah mengorbankan. Akhirnya saya ngomong sama bapak saya sebelum 2 minggu sebelum meninggal. Saya ngomong sama dia, saya berkata, Pak, cepat nyerah. Dia bilang apa? Mau, tapi susah. Saya bilang, yang kamu susahin itu apa? Wong kamu sudah serahkan, kamu tidak punya apa-apa. Tapi demikian dia punya uang, langsung sudah ngarang. Ting, 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 nguas segala macam loh. Wong sudah tua kok ngarang lagi buat apa? Loh itu belum lepas. Iya kok susah ya ngilangi ya. Umurnya sudah tua, tapi ternyata pikirannya kok muda terus. Saya bersaksi, katakan, Pak, aku ini punya 3 harta tahta wanita. Tapi Isa hilang. Karena Yesus, dan saya berkata, Tuhan aku serahkan, dipotong. Kok kamu tidak mau? Apa akhirnya saudara? Papa saya harus bayar mahal. Bayarnya apa? Tahu-tahu bangun tidur, dia lumpuh separuh. Padahal dia tidak tekanan darah tinggi, tidak kolesterol, sudah dicek dokter semuanya sempurna. Tahu-tahu bangun tidur lumpuh separuh. Waktu saya dikasih tahu, waduh, Tuhan, papa lumpuh. Waktu saya datang, Pak, Tuhan berkata apa? Kalau bapakmu tidak tak paksa, dia tidak nurut. Setelah dia lumpuh, dipaksa Tuhan tanya genti sama dia, kamu bisa apa sekarang? Tidak bisa apa-apa. Sekarang bagaimana? Ya Tuhan, aku nyerah. Sudah nyerah? Sudah, ya sudah. Game, pulang. Loh, saudara tahu bayarnya? Sebab karena dia cinta kepada saudara dan saya. Kalau engkau tidak mau, engkau harus dipaksa. Maka dari itu Tuhan Yesus berkata, berjaga dan berdoa. Kau harus waspada. Kau harus menjadi seorang hamba yang setia. Sebab Alkitab sudah berkata tadi mengatakan apa? Siapakah hamba yang setia, pengurus rumah yang setia? Saudara dan saya adalah bait Allah. Saudara dan saya, tubuhmu ini adalah bait Allah. Engkau harus urus tubuhmu yang pertama dan yang benar. Kalau engkau dikatakan di sini, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Jadi saudara dan saya suruh belajar ngatur apa? Ngatur orang lain atau ngatur dirimu? Ngatur dirimu sendiri. Sebab Alkitab Yesus sudah berkata, bersihkan dulu cawan sebelah dalam, berarti dirimu sendiri. Apa gunanya kamu lihat selumbar di mata saudaramu tapi balok di dalam matamu sendiri, tidak tahu. Tuhan Yesus menghendaki saudara dan saya, lihat dirimu tiap hari, belajar. Bersihkan dulu dirimu.
Engkau sendiri pribadi dengan Yesus. Jangan terlalu banyak ngurusi orang lain sebelum dirimu sendiri kamu bereskan. Sebab saya sendiri saudara baru dipanggil Tuhan umur 45 tahun. Padahal saya dipanggil Tuhan umur 12 tahun. 33 tahun Tuhan berkata apa? Didik dirimu sendiri. Ubah dirimu sendiri bersama dengan aku. Setelah selesai semua, aku utus kamu. Saya pernah protes sama Tuhan. Tuhan, kenapa engkau tidak panggil-panggil aku? Umurku sekarang sudah 40 lebih. Tuhan berkata, apa yang kamu minta? Pada waktu aku panggil kamu dari kecil umur 12, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu adakan perjanjian dengan aku? Saya diingatkan saudara, tapi lupa. Pada waktu itu saya berkata apa? Aku tidak mau jadi hambamu. Kalau tidak, engkau didik aku, jamin aku, sampai aku dapat menjadi hambamu yang tidak mengecewakan engkau. Dan Tuhan berkata, kamu boleh pilih. Sambil saya panggil menjadi hambaku, sambil tak proses. Atau kamu tak proses dulu, selesai baru jadi hambaku. Saudara milih yang mana? Hah? Proses dulu atau sambil dipanggil sambil jalan? Saya minta diproses dulu. Ternyata saya diproses 33 tahun. Lah kalau kamu minta diproses dulu 33 tahun, keburu Tuhan datang. Saya bilang, Tuhan kenapa kok sampai lama? Kamu karena kelemahan-kelemahanmu, watak sifatmu terlalu jelek. Sampai perlu dikikis tiap hari lo itu. Dikikis butuhnya 33 tahun. Baru Tuhan berkarang. Sekarang. Baru sekarang Tuhan. Iya. Maka dari itu saudara. Setiap orang mempunyai perjanjian sendiri dengan Allah. Jangan ikut-ikutan. Allah akan melakukan setiap perjanjian saudara dengan dia. Sebab Alkitab ini adalah kitab perjanjian. Dan saya berkata, Tuhan, aku tidak mau. Kalau aku selama menjadi hambamu, aku harus jatuh dan mempermalukan namamu. Lebih baik aku tidak jadi hambamu. Tuhan berkata, aku jamin. Makanya saya rileks saudara. Kenapa? Biarpun orang ngatain apa, saya tidak pernah pusing. Karena apa? Saya ada perjanjian khusus dengan Tuhan. Kalau ada apa-apa dia memberitahu, dia negor, dia langsung berbicara. Dan dia mengatakan ini, cepat bertobat. Yang penting saudara dan saya apa? Menjadi pengurus rumah tangga yang menyenangkan hatinya Tuhan. Kapan dia datang? Siang, malam, pagi, sore, engkau ada. Sebab kita selalu pakai ikat pinggang siap kerja. Dan pelita kita harus menyala Roh Al-Kudus. Selalu ada dan dia melihatkan apa yang ada di dalam kita. Sehingga kita bisa melihat jelas. Maka dari itu saudara, kalau engkau perhatikan baca Alkitab sudah mulai ngantuk, hati-hati. Tandanya doamu kurang. Kalau kamu berdoa sudah mulai tidak kuat, hati-hati. Tandanya baca Alkitab kurang. Jadi dua ini tidak bisa dipisahkan. Harus
Firman dan Roh Kudus ini kerjasama. Kalau setelah satu kurang, pasti menghambat yang lain. Tapi kalau dua-dua ini memancar terus, hidupmu pasti enak. Naik terus, kepekaanmu tambah, iman percayamu tambah, menghadapi masalah tidak ada yang kamu takut dan khawatirkan. Karena Tuhan di sini sudah berkata, yang tahu banyak dituntut lebih banyak, yang tahu sedikit dituntut sedikit. Tambah lama tambah harus naik, tambah lama harus tambah naik, saudara. Saudara jangan kira kalau saya sudah biasa dari kecil berdoa jam 5 pagi, dari 30 tahun yang lalu saya sudah mulai sembahyang. Sampai sekarang pun saya tetap jam 5 sembahyang. Telat semenit saja, hati ini rasanya ndak karu-karuan. Dan kalau saya terlambat, saya harus bayar harga itu mahal. Duduk diam di bawah kaki Tuhan sampai Tuhan mengampuni. Kalau belum ada sejahtera, saya tidak berhenti dalam bayarnya. Sebab Tuhan berkata apa? Harus setia sampai pada akhirnya. Kita harus belajar setia, taat. Jangan lalu gini, Pak, kadang-kadang jam 5 Pak, kadang-kadang jam 4, kadang-kadang jam 3, tapi kadang-kadang jam 8. Ini loh saudara. Nanti kalau berkatmu juga diatur gitu kadang-kadang repot. Jadi permintaanmu juga kadang-kadang dijawab, kadang-kadang enggak. Tapi kalau kamu setia, Tuhan itu setia. Lebih daripada kamu. Sebab apa? Dia tidak pernah terlambat. Maka dari itu saudara senang. Kalau engkau tidak dijawab doamu, kamu duduk diam, Tuhan punya maksud. Kalau kamu malam-malam ditambah suruh berdoa, Tuhan punya maksud. Saya biasa jam 5 bangun, tapi kadang-kadang jam 3 mesti bangun, dibangunkan. Wah, jam 3 kok bangun? Saya sembahyang. Nah, saudara perhatikan. Kalau kamu sembahyang tengah malam, dibangunkan, ngantuk enggak? Kalau kamu sembahyang, malah ngantuk atau malah melek? Ini salah satu barometer. Kalau kamu sembahyang malah ngantuk, hubunganmu sama Tuhan kurang mesra. Kalau kamu sembahyang malah melek, hubunganmu sama Tuhan itu tambah baik. Nah, kenapa? Sebab orang kalau jatuh cinta, ambok ketemu pacar itu tengah malam pun melek apa ngantuk? Hah? Loh, kira-kira kalau hubungannya itu enggak baik, datang tengah malam dibukai pintu enggak? Enggak toh. Tapi kalau hubungannya tambah mesra, ambok tengah malam mau ditunggu enggak? Hah? Tambah melek, tambah kepengen cerita atau tambah tinggal tidur? Nah, saudara tahu, itu barometer. Jadi kalau saudara dibangunkan tengah malam, jam 3 bangun, lalu saudara lutut, ngantuk. Saudara harus sadar, waduh ini kontaknya Mbak Tuhan pasti enggak beres. Tapi kalau malah melek, waduh kok segeri kayak gini, damai, rasa hadirat Allah, tambah ngantuk apa tambah enggak? Tambah mesra. Tuhan tuh kadang-kadang tuh aneh. Sengaja
kamu pas tidurnya malam, saya ini kerap kali gitu, pas capek-capeknya, pas malam tidurnya, malah baru tidur sejam dibangunin, suruh sembahyang. Loh aku bilang, loh Tuhan baru kok sudah bangunin. Loh aku datang. Oh lah kalau sudah bilang aku datang, wah sudah aku langsung biar. Sebabnya apa? Nikmat bersama dengan Tuhan. Saya ngalami, kalau Tuhan itu nuntutnya keadaan kayak gitu, berkatnya luar biasa. Waktu saya di Israel, tur itu dari pagi sampai malam jalan terus. Kalau saudara yang sudah pergi ke Israel, nanti kan tidak ada waktu istirahat. Muter terus, capek setengah mati. Pulang tuh jam 10 malam. Jadi kalau tidur itu seblak. Enak. Baru tidur kayak gitu 3:30 sudah dibangunin Tuhan. Mata kelet. Waktu kelet Tuhan bilang, sembahyang. Waduh kelet aku bilang gitu. Tuhan ngomong, aku datang masa kamu ndak mau nemuin. Biar langsung. Ketemu pacar. Langsung aku bilang, oh ya. Meskipun ya tapi ini masih. Waktu ditanya, kamu ini di mana? Tidak bisa mikir, saking ini antara ngantuk mbak. Waktu ditanya, kamu ini sekarang di mana? Mikir, di mana ya aku ya? Pikirku masih di Bandung. Di mana sih Tuhan? Aku bilang itu. Kamu ini di Yerusalem. Oh ya, langsung terbuka, langsung dialog. Langsung mesranya luar biasa. Waktu itu lalu dia berkata, aku menemui kamu seperti aku menemui Salomo. Terus kamu minta apa? Tak kasihi. Minta apa saja. Coba kalau kamu ketemu kekasihmu ditanyai kamu minta apa? Apa saja. Langsung melek enggak? Mana ada kekasihnya datang, "Kowe minta apa?" Urusan sesok, tak tidur. Tidak ada, saudara tahu enggak? Pasti langsung ngobrol. Dan kalau engkau tidak biasa, engkau akan rugi. Ruginya kenapa? Karena kamu tidak akan tahu hati dan kehendaknya Yesus. Tapi kalau kamu biasa, sudah berlatih, kamu akan untung. Latihnya apa? Ngomong sama Roh Al-Kudus. Saya sudah mulai kebiasaan dari kecil. Kalau saya ditanya Tuhan, kalau saya ngomong sama orang, selalu ngomong di sini. Tuhan Roh Al-Kudus, apa yang saya harus minta? Saya ngomong, Tuhan Roh Al-Kudus, ini Tuhan Yesus tanya. Aku suruh minta apa? Aku minta yang tahu hati ini Tuhan Yesus kan kamu toh. Nah, engkau kan penolongku toh. Kasih tahu dong. Diarahkan. Saudara tahu? Saya minta yang terbaik. Mintanya apa? Menyenangkan hatinya Yesus. Tidak ada. Kalau lalu pada waktu saya bilang, Tuhan saya minta satu tok. Tidak minta banyak-banyak. Apa? Menyenangkan hatimu setiap saat. Tuhan berkata apa? Berbahagialah engkau hambaku. Karena kalau kamu minta karunia menyenangkan hatiku setiap saat, kamu pasti tidak berbuat dosa. Ya toh? Nek nyenengne hatine Yesus ya pasti tidak berbuat dosa toh. Wong Yesus benci dosa. Lalu Tuhan berkata apa? Kalau kamu menyenangkan hatiku, apa saja yang aku punya, aku berikan kepadamu. Enak toh? Coba aku minta karunia, coba aku minta mujizat, coba aku minta kuasa. Rugi saya. Sebab apa?
Sebab Tuhan tuh tahu, saya ini punya kelemahan. Kelemahan apa? Tahta, kepingin dihargai. Loh, nah kalau saya minta kuasa, buat mujizat, mujizat terjadi. Wah, semua orang nyanjung Yusa, kejungkel Yusa. Wong kelemahannya itu, betul enggak? Tapi kalau saya minta cuma satu, menyenangkan hatinya Yesus. Enggak pernah kejungkel. Karena apa? Segala sesuatu saya cuma melakukan apa yang Yesus katakan. Loh, kalau Yesus enggak ngomong ya saya enggak ngomong, peduli amat. Yesus ngomong, saya lakukan. Enggak ngomong, diem. Loh, untung dah. Kalau disalahin orang, loh Pak kok dimintai sembayang kok diem sih Pak. Lah Tuhan ya diem, aku ya diem ah. Sembayang dewek. Loh. Orang pendeta kok gitu, aku bukan pendeta. Wong aku ini memang bukan pendeta, penginjil. Nah, penginjil itu bukan pendeta. Kalau pendeta dimintai sembayang, mesti sembayang. Sebab pendeta itu gembala. Gembala itu harus merawat. Jadi ada yang sakit harus dirawat. Tek penginjil, enggak, wong bukan gembala kok. Malah kue loro kon nutuk tak tutuk. Itu dek penginjil ngono. Loh, sebabnya apa? Sebab penginjil itu cuma penyambung lidahnya Allah. Bukan yang merawat. Maka dari itu saudara, hidup kekristenan engkau harus tahu. Engkau ditugaskan Tuhan itu sebagai apa? Itu kamu harus tahu. Ada perjanjian sendiri. Engkau akan tahu, anak-anak saya juga tahu. Kalau nanti Tuhan datang, dia ditinggal atau tidak tahu. Anak saya sendiri pada waktu kemarin dulu 2 puasa seminggu dia bilang apa? Pak, waduh aku ini kok bakal dianiaya Pak. Loh, kenapa? Aku lihat tuh Pak ditunjuki Tuhan. Aku ini dicambui Pak. Nah terus... Lah tapi kok ya tenang saja, terus puji Tuhan. Nah, ya wes toh siap-siap aku bilang gitu. Loh, dia tahu. Jadi dia tidak pernah pusing. Apapun boleh terjadi, Tuhan sudah beritahukan. Kamu kuat nak, aku sudah beritahukan dan aku sudah rencanakan hidupmu di dalam, aku di dalam kamu. Saudara, engkau harus benar-benar pelajari firman Tuhan, dekatkan diri dengan Tuhan sampai engkau tahu apa rencana Tuhan dalam hidupmu. Maka hidupmu akan tenang, damai, sejahtera. Kamu tidak akan pusing dengan apapun yang terjadi karena kamu bersama dengan Yesus. Amin. Mari kita berdoa.